Telaga Humanistik bersama Ansar Aminullah. Saudaraku, Telaga Humanistik kita kali ini tentang sholat sebagai titik tengah antara jiwa manusia dan jagat raya yang luas. Dalam beberapa tahun terakhir ini, bumi kita intens diguncang oleh fenomena kosmik yang tak biasa. Lihatlah di Amerika Serikat, suhu musim panas mencapai 50 derajat, dan di Eropa, badai magnetik dari matahari itu melumpuhkan jaringan listrik. Sementara di Asia Selatan, banjir besar datang tiba-tiba akibat curah hujan yang ekstrim. Semua ini bukan sekedar catatan cuaca, ia adalah sebentuk resonansi dari alam semesta yang terus bergerak, bergetar dan berinteraksi dengan kesadaran manusia. Astrofisikawan Carl Sagan pernah mengatakan, kita adalah debu bintang yang sedang mencoba memahami bintang-bintang. Artinya, tubuh manusia tidak pernah terpisah dari semesta. Kita terbuat dari unsur kosmik, dan unsurnya pun sama. Maka ketika langit bergejolak, jiwa kita pun ikut bergetar. Tak heran jika di tengah gejolak dunia, banyak yang merasa jiwanya resah, gelisah bahkan kehilangan keseimbangan. Lalu apa yang menjadi jangkar agar manusia tidak hanyut dalam pusaran kosmos? Dalam Islam, jawabannya adalah sholat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menulis, salat adalah penyejuk mata dan penopang hati. Barang siapa yang menemukan kebahagiaan dalam sholat, ia telah menemukan surga di dunia. Artinya, sholat bukan hanya gerakan tubuh, melainkan jalan ruhani untuk menautkan jiwa kita pada pusat semesta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan sains dan agama sama-sama berbisik bahwa di tengah jagat yang terus mengembang ini, manusia butuh poros serta sumbu keseimbangan. Dan itu adalah sholat. Ibnu Sina dalam kitab Al-Najat menulis bahwa gerakan sholat adalah harmoni antara tubuh dan ruh. Seperti harmoni planet yang bergerak mengikuti orbitnya. Bagi beliau, keteraturan kosmos hanyalah bayangan dari keteraturan batin yang dilatih melalui ibadah. Dan senada dengan itu dikatakan oleh Ibnu Arabi bahwa sholat adalah cermin. Siapa yang sholat dengan hati, maka ia akan melihat wajah Tuhannya dalam dirinya sendiri. Sosiolog modern Harmon Rosa menyebut masyarakat modern hidup dalam social acceleration. Segalanya dipercepat oleh teknologi, ekonomi, dan budaya, sehingga waktu terasa menipis. Kita bisa berbicara lintas benua dalam hitungan detik, namun hati kita justru makin tercerai-berai. Disinilah sholat hadir sebagai kompas waktu, mengikat manusia kembali pada ritme kosmik, fajar, siang, sore, dan malam. Ia bukan sekedar ibadah, tapi juga pelajaran ritmis, bahwa bagaimana semesta bekerja. Mungkin memang benar saat kita berdiri tegak dalam takbir, sejatinya kita sedang selaras dengan tegaknya poros bumi. Saat rukuk, kita tunduk seperti orbit planet yang patuh pada garis edarnya. Saat sujud, dahi kita menyentuh tanah, seolah mengingatkan bahwa meski kita bagian dari kosmos, kita hanyalah debu kosmik yang sedang diberikan kesempatan singkat untuk bersujud. Para sufi menyebut sholat sebagai titik tengah. Ia menghubungkan bumi dan langit, jasad dan ruh, manusia dengan Tuhannya. Maka ketika dunia terasa kacau, barangkali kita hanya perlu kembali ke titik tengah itu. Dan apabila jiwa kita terasa rapuh, pikiran kusut atau dunia tampak tidak logis, jangan buru-buru menyalahkan hidup. Ingatlah, bumi ini bukan sekedar ruang survival, ia adalah ruang sujud. Sholat adalah alarm kosmik yang membangunkan kita dari ilusi, mengingatkan kita pada poros abadi, dan tarik napas dalam, ambil wudhu, lalu sholatlah. Sebab pada akhirnya, ibadah sholat bukan hanya sekedar ritual semata, melainkan sumbu keseimbangan yang membuat jiwa kita konsisten untuk selalu tegak di tengah jagat raya yang tak berhenti bergerak. Saya Ansar Aminullah dalam Telaga Humanistik.